aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang merasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku, kenapa harus aku gitu, kenapa harus aku. Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar untuk tidak cepat menghakimi kehidupan orang lain, suatu posisi di hidup di orang lain, karena belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut gitu. Kemudian lagi nggak pas yang kemarin? Berarti bertahap ya Mbak Ina? bertahap. Ini udah berapa tahapannya? Ini baru yang pertama sih kemarin, cuman belum sana lagi karena emang pas dirapihin kan masih ada naik sedikit. Berapa kali tahap? 25? Kurang tahu sih karena memang harus palsu juga so. 3 Harus 3 kali ya. 3 tahun berapa? 3 atau 5 gitu. Tapi kan harus lihat hasilnya dulu, harus lihat, jadi tergantung hasilnya nanti yang kedua kayak gimana, yang ketiga gimana. Rata-rata happy dengan perubahan sekarang sama kakak yang minta atau gimana? Aku yang minta. Akhirnya soalnya dari dulu kalau mau dihilangin marah-marah sampai nangis, nggak mau. Akhirnya mungkin gimana lah? Akhirnya mau dilakukan, dibujuk Deti atau bagaimana? Enggak, itu aku soalnya sadar kayak aku makin besar ini juga makin ini kan bahaya kan. Enak. Ya. Terima kasih Kak Lala. Ini aku ikutin. Halo. Sorry nggak enak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi ada di Panti Asuhan daerah Cilandak Barat, Panti Asuhan Bisa Amanah. Aku mau ajak anak-anak untuk menemui adik-adik yatim piatu di Panti Asuhan Bisa Amanah. Setiap kegiatannya ikutin terus. 1, 2, 3, ya. Dah ya. Ya, alhamdulillah kegiatan kita tadi sudah selesai. Anak-anak bisa ketemu dan bonding sama adik-adik yatim piatu, bisa tadi kuis bareng dan sholat bareng juga tadi sama adik-adik yatim piatu juga. Dan alhamdulillah tadi di usia aku yang pertama ini bisa mendapatkan doa-doa dari adik-adik kita di Panti Asuhan Bisa Amanah ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat aku dan buat mereka juga. Dan mudah-mudahan juga bisa mengasah rasa empati kemudian anak aku juga di sekelilingnya. Ayo nanti kita mungkin mencari ketenangan dari apa yang dilakukan. Ayo Mbak, mau barengnya? Dulu bisa kali ya? Nanti ya. Kalian yang kurang udah belum? Ya, belum. Mencari ketenangan di bulan suci Ramadan ini ya alhamdulillah dengan ibadah pastinya kita meningkatkan lagi amal ibadah, kemudian juga pastinya syukur sama orang tua juga, sama mami aku masih hidup kan, mami aku juga, kemudian juga ke anak-anak juga sudah menyampaikan permintaan maaf juga, kemudian juga sudah menyampaikan permintaan maaf juga ke orang yang memang dirasa mungkin ada sakiti hatinya. Semoga dengan permintaan maaf itu bisa menjadi asbab aku diampuni segala dosaku oleh Allah dan juga dipermudah untuk mendapatkan hidayah lebih kafah lagi. Mungkin seperti apa sih akhirnya di Ramadan tahun ini kan yang kita tahu memang ujiannya lagi berat nih. Gimana menghadapi Ramadan ini? Luar biasa ya, Masya Allah. Kita selalu nggak pernah expect ya untuk jawaban dari doa yang kita minta, yang kita panjatkan. Salah satunya ketika aku minta digenapkan amal aku, karena aku merasa apa yang sudah aku kumpulkan gitu ya, pahala yang sudah aku kumpulkan, aku merasa masih kurang cukup, masih kurang sempurna, masih perlu berkenapi gitu ya. Aku berharap sama Allah yang berikan limpahan amal jariah gitu yang baik supaya aku punya tabungan, punya bekal ketika berpulang nanti akhirat. Ya luar biasa jadi setara dengan apa yang kita minta. Tapi gimana dirimu
tough, artinya ujian ini luar biasa yang memang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gimana kamu menikmati dan menghadapinya? Jujur, aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang merasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku? Kenapa harus aku gitu? Kenapa harus aku? Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar untuk tidak cepat menghakimi kehidupan orang lain, suatu posisi di hidup di orang lain, karena belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut gitu. Jadi ya setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing. Dan setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dari dirinya kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Kayak seperti yang kayaknya bilang tadi, cobaan yang cukup berat Ramadan dijalankan seperti ini. Anak-anak sebaliknya anak-anak menjadi obat nggak sih Kak? Sangat sih, sangat. Terus terang apa yang kalau soal anak-anak jadi banyak deh. Terus terang dengan hadirnya anak-anak membuat aku jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih menerima Andy. gitu sih. Memanfaatkan momen liburan anak-anak juga ini. Iya. Kayak yang dikenal karena anak juga apakah yang juga salah satu referensinya Kak Ina pada akhirnya memposting video permintaan maafan ini posting. Iya, entah gimana ya, aku merasa ketika aku bersama anak-anak, baterai kasih sayang aku tuh baterai curahan kasih sayang aku ke anak aku juga penuh, dan itu yang membuat aku jadi lebih tenang dan jadi lebih jernih dalam berpikir gitu. Jadi dan lebih lapang ya, lebih ikhlas menjalani hidup gitu ya, menyampaikan sesuatu juga jauh lebih tulus gitu. Jadi nggak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran dan rasa gelisah gitu ya, karena ibu mana sih yang jauh dari anak yang nggak gelisah gitu. Berarti permintaan maaf tersebut dikhususkan Iya, dikhususkan ya, dikhususkan ya untuk terutama untuk anak-anak, karena aku ngerasa walaupun balik lagi orang tua itu adalah sosok manusia yang pasti punya celah, tapi kan tetap aja di satu sisi aku tetap merasa kayak ya Allah, aku masih belum menjadi ibu yang baik, ibu yang cukup baik buat mereka. Tapi ya maha baiknya Allah, Allah masih memberikan kesempatan dan pastinya juga menyampaikan permintaan maaf juga untuk pihak-pihak yang merasa aku sakiti hatinya, mungkin pastinya juga buat orang tua, juga buat ibu aku lebih khusus. Aku sebagai anak belum cukup berbakti, belum cukup bisa membahagiakan, malah seringnya mengecewakan. Mudah-mudahan dengan segala ujian ini bisa menjadi terang pengingat dosa-dosa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah juga. Oke, Kak Ina, ini hanya merumuskan postingan Kak Ina mengenai ini kamu bertemu dengan sebelum Kak Ina masih menutup pintu atau membuka pintu untuk orang itu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya jangan hidup orang, mau dia menjadi artis, mau dia menjadi apapun itulah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya, itu dari qadar. Jadi kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orangnya. Jadi untuk hal itu sih aku serahin semuanya. Tapi kalau untuk menyampaikan permintaan maaf, aku konsisten sedari awal, bahkan dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga, aku tetap pada keinginanku sedari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku seperti itu, menyampaikan permintaan maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung pada yang bersangkutan.
sudah tanya atau mencoba membeli flyer mungkin yang penuh. Aku selalu mencoba, terutama lewat lewat insan juga, aku menyampaikan bahwa aku ingin bertemu secara langsung. Qadarullah sampai saat ini belum ada kesempatan. Ya, doanya juga Berempat doang. ada kesempatan lah untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung. nah mungkin terakhir adalah BMU sudah kembali menerima job Inggris kan. Namun kemarin pun sempat ramai ketika kamu pertama kali the first time untuk menerima Inggris, banyak haters yang mulai terus ini kamu sendiri Iya. karena sampai impactnya juga sampai ke brand tersebut gimana? Sebenarnya kan memang aku kenal ownernya juga, teman-teman dan dari kawan-kawan kan memang juga udah sering endorse gitu. Jadi aku juga udah komit sama dia mau bantuin usaha dia juga. Jadi bukan karena ada tujuan tertentu gitu ya. Jadi memang murni pengen bantu dia karena memang sudah komitmen dari awal dulu gitu ya. Jadi ya kalau misalkan orang menganggap mau apa gitu dengan tujuan enggak gitu. Kak, terakhir Kak, dari saya ya. Di tengah semua ini kan rasanya tadi masih banyak cinta dan sayang untuk kamu yang suka kamu segala macam. Masih merasa ada hal itu gak sih? Atau kamu merasa udah fokus banget untuk atau ya udah banyak yang sayang kok? Menurut aku kita mau dipuji ataupun dicaci, dua-duanya itu adalah ujian dari Allah sih. Ketika kita dipuji itu ujiannya adalah supaya hati kita nggak menjadi merasa di atas gitu ya, merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita dicaci, ya itu dijadikan pelajaran bahwa ya kita ini memang nggak sempurna. Barangkali dengan pujian yang terus-menerus tanpa cacian, kita bisa menjadi sosok yang seperti Firaun, auzubillah min dzalik, ya kan? Jadi ya apapun itu ujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas ya, karena ya kita cuma hamba. Emang kita bisa request ujian hidup yang kita terima seperti apa. Kita jangan playing God lah, jangan bermain jadi Tuhan. Jadi cukup banyak pelajaran yang aku terima sih di sepanjang tahun lalu dan tahun ini untuk tidak cepat menghakimi hidup orang. Oke. Terima kasih. Dapat dari apa? Dapat kaligrafi ini karyanya anak-anak Panti Asuhan Mizan Amanah, tulisannya Innara. Masya Allah, terima kasih. Jadi siapa yang bikin nih? Ih, Masya Allah, pintar banget ngelukis. Ini kan kita kasih tahu hobi ngegambar, hobi ngelukis. Masya Allah, terima kasih anaknya. Jazakumullah. Semuanya teman-teman ucapin dong ucapan bersama ulang tahun kayak orang lupa Masya Allah. Iya. Selamat Dina, selamat ulang tahun Kak Inara. Oke. kemudian